Halo Sobat Ansugi Citizen, kembali lagi bersama saya Albert Permana di episode Edusiar Podcast Ansugi. Kali ini di samping saya sudah ada tamu yang sangat spesial, masih muda, Gen Z, tapi sudah banyak menoreh prestasi. Dan juga beliau adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kita sambut, please welcome Dava Pratama. Terima Selamat kasih. siang, bro. Selamat siang, Mas Albert. Halo. Terima kasih sudah diundang ke podcast ini. Sangat menarik ya di sini. Oke. Kami ucapkan selamat datang ya. Ya, terima kasih. Oke. Gimana ini kabarnya? Baik, saya baik, Mas. Mas Albert gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Oke. Nah, oke, Dav. Saya panggil Dava ya. Iya, silakan, Mas. Oke, Dav. Mungkin bisa menceritakan sedikit background-mu, ya kan? Supaya lebih dikenal oleh Ansugi Citizen. Oke. Terima kasih, Mas Albert, kesempatannya. Selamat siang, sore, malam juga Ansugi Citizen ya manggilnya. Betul, Ansugi Citizen. Saya Dava, asalnya seperti yang disebutkan Mas Albert tadi, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Baru lulus tahun ini sebenarnya, Mas. Oh, baru lulus tahun ini. Dari fresh graduate dong ya? Fresh graduate, Okay. Iya. Langsung diajak ke sini. Gitu. Iya, Mas. Gitu sih. Oke, jadi info tambahan ya teman-teman. Jadi Dava ini merupakan founder dan juga owner dari komunitas yang namanya Coin Labs. Nah, apa itu Coin Labs? Yuk, kita discuss sama orangnya langsung. Siap. Dav, apa sih komunitas Coin Labs itu? Saya mendengar Coin Labs ini sedang naik daun nih di netizen ini. Nah, itu bisa dijelasin nggak? Coin Labs itu apa sih? Oke, Mas. Coin Labs ini sendiri sebenarnya ya bisa kita bilang sebagai community ya. Dan baru ada sebenarnya di akhir tahun kemarin, di November. Kita itu sebenarnya fokusnya ke satu niche yang very specific. Oke. Ya. Saya sebagai lulusan Fakultas Hukum, awalnya punya peminatan khususnya di bidang hukum teknologi. Nah, saya punya peminatan lebih spesifik lagi sebenarnya di dunia cryptocurrency. Nah, sedangkan di lingkungan saya melihat bahwa belum banyak ternyata orang-orang yang cukup aware, cukup mempelajari secara spesifik interseksi antara kedua disiplin ilmu ini. Ya. Mungkin beberapa orang melihat tidak ada hubungan ya antara keduanya, tapi saya melihat sebenarnya sangat banyak yang bisa kita gali dari kedua disiplin ilmu ini, baik itu cryptocurrency sendiri dan ilmu hukum sendiri. Nah, saya juga sebenarnya sudah melihat cryptocurrency ini dan mengenal lebih jauh sebenarnya bahkan sebelum saya masuk kuliah di Fakultas Hukum, Mas. Oh, gitu. Ya. Nah, dari sana saya terpikir nih dengan beberapa teman-teman saya, kenapa ya kita nggak coba mendalami hal ini? Gitu. Karena sebenarnya banyak sekali isu yang bisa kita gali. Misalnya belakangan ini orang-orang lagi ramai bahas tentang pajak cryptocurrency karena ada perubahan regulasi lewat PMK, gitu misalnya. Nah, itu niche yang sebenarnya kita fokuskan di Coin Labs. Gitu. Jadi kita hadir sebagai community yang memang fokus di disiplin ilmu cryptocurrency dan juga ilmu hukum. Jadi kalau teman-teman ngecek di sosial media kita, kita rutin nge-share tentang research legal paper kita banyak di sana. Baik juga dari perspektif investasi juga kita bahas, Mas, dari sana. Jadi kita memang mengkombinasikan dua hal yang unik dan seharusnya ini satu-satunya dan pertama di Indonesia untuk saat ini. Gitu. Jadi gitu ya. Nah, Dav, kebanyakan lulusan Fakultas Hukum itu kan kalau nggak pengen jadi legal officer, ya kan? Kerja di perusahaan atau menjadi seorang lawyer, ya kan? Ya, spesifikasinya banyak. Ada yang misalnya corporate lawyer, litigation lawyer, ya kan? Constitutional lawyer. Nah, kenapa kamu memilih satu bidang blockchain yang notabene ini spesial gitu? Sangat spesifik dan tidak banyak lulusan sarjana hukum itu melirik di bidang ini, gitu ya. Tapi beda ceritanya kalau di luar negeri. Nah, kenapa? Apa alasan Dava mengambil spesifikasi di bidang cryptocurrency ini? Ya, fun fact, Mas. Awalnya saya juga waktu kuliah ikut arus nih. Pengen ikut sama teman-teman. Oke, kita jadi lawyer yuk. Ya udah, saya juga pengen jadi lawyer gitu. Terutama saya
sering dulu ikut lomba semacam kontrak drafting, karya tulis ilmiah, sehingga saya memframing diri saya, oke, saya akan jadi seorang lawyer khususnya di corporate, gitu Mas. Nah tapi berjalannya waktu saya melihat kenapa ya kita semua ke arus yang sama, gitu. Kenapa tidak melihat dunia yang baru sebenarnya menawarkan lebih banyak opportunity ke kita, yaitu dunia Web3 sebenarnya. Iya. Nah, saya melihat di Web3 ini sangat banyak, baik itu dari perspektif kalau kita pengen jadi employee misalnya ya, sangat banyak lowongan kerja di sana, gitu. Itu dunia yang baru dan menurut saya fresh money lagi ke sana semua, gitu. Salah satu industri yang saya punya ekspektasi ini bakal menjadi industri yang besar salah satunya ke depan gitu Mas. Bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia gitu. Kita banyaklah melihat berbagai negara lagi menyusun regulasi ke arah sana, fokus ke dunia Web3 ya. Yang dimana itu termasuk salah satunya ya blockchain, cryptocurrency. Kalau teman-teman pernah dengar juga di tahun 2001-2022 NFT. Iya, gitu. NFT itu sempat booming juga saat itu ya. Betul. Dan itu a whole new world dan saya melihat bukan cuma di aspek finansial, bukan cuma di aspek digital, tapi di aspek legal juga punya opportunity yang besar di sana. Gitu. Banyak banget kita dibutuhin lulusan legal di dunia Web3, itu legal officers dari exchange misalnya. Itu banyak banget kerja remote di luar negeri itu banyak banget. Banyak banget ya. Iya, itu dari perspektif legalnya Mas. Dan di luar itu juga masih banyak sekali gitu di luar itu. Dan dari sanalah keresahan awalnya juga kenapa saya menghadirkan CoinLabs untuk meningkatkan awareness juga. Dan pengen educate people, oh ini ada loh dunia yang baru yang mungkin belum kita lihat selama ini. Gitu. Kenapa kita nggak coba melihat, siapa tahu tertarik gitu nanti. Gitu sih Mas ceritanya. Oke. Nah, saya melihat juga ini, biasanya yang udah senior lawyer kan kurang sedikit lah, istilah dalam tanda kutip ya mungkin gaptek ya, tentang dunia AI, cryptocurrency, blockchain, dan segala macam. Justru ini merupakan kesempatan bagi kita yang lawyer ini ya kan, lawyer-lawyer muda ini yang baru menetas dari kampus, universitas, kita bisa mencari kolam yang baru gitu. Benar kan. Sekali. Kolam yang baru, karena di luar negeri sana, itu juga saya melihat sudah banyak spesifikasi lawyer yang di Web3, di dunia blockchain, nah seperti itu. Nah itu bisa nanti, ya kalau Indonesia kita tidak tahu ya, mungkin 5 atau 10 tahun lagi gitu kan bakal booming. Tapi lebih baik kita menjadi pionir nggak sih daripada kita menjadi follower. Betul, sepakat. Benar kan? Sepakat sama statement ya? itu. Nah, jadi gitu. Nah, ini ada isu yang menarik lagi nih, Dav, yang akan saya bahas. Mungkin kamu pernah dengar ada satu negara di luar sana yang menjadikan cryptocurrency, khususnya Bitcoin, itu menjadi cadangan reserve di negara mereka. Nah, negara apa itu? Ya, itu salah satunya. Ya, salah satunya adalah El Salvador ya. Nah, El Salvador. Kira-kira menurut pandangan seorang Dava yang lulusan Fakultas Hukum dan juga aktif sebagai crypto enthusiast, bisa nggak sih kalau negara kita di Indonesia itu menjadikan Bitcoin juga sebagai cadangan reserve di negara kita? Bagaimana? Oke, ini menarik nih kalau kita bahas El Salvador ya Mas ya. Itu sebenarnya negara yang kecil dan dulu sangat banyak kriminal di El Salvador kalau kita pengen telusuri historinya. Nah, baru ketika kepilih Presiden Nayib Bukele ya, Presidennya El Salvador, yang salah satu ngedorong untuk El Salvador bisa invest di cryptocurrency, khususnya Bitcoin, dan sampai sekarang ternyata terbukti nih impact-nya. Mereka bisa ngelunasin berbagai utangnya, mereka bisa membiayai berjalan negara, cuma dari investasi Bitcoin ya. Kemarin itu unik tuh, presidennya pamer portofolio di Twitter. Oh iya, saya sempat lihat. Itu lagi floating P&L profitnya ya? Iya. Berapa triliun gitu kan? Itu satu-satunya presiden di dunia yang ngeposting portofolio gitu. Itu ya di satu sisi positif, tapi di satu sisi mungkin orang-orang lihatnya agak ekstrim juga ini presiden gitu kan. Mungkin dikira sombong, arogan. Nah, itu bagi yang kiri aja yang nggak punya gitu kan. Lu nggak punya Bitcoin, lu cuma bisa gigit jari doang bro, gitu kan? Betul. Ya itu presidennya lah, memang agak unik ini beliau ini ya. Terus? Tapi kalau kita lihat di negara lain juga lumayan menyusul sekarang, misalnya salah satunya US gitu kan Mas. Terutama waktu eranya Trump sekarang ini, mereka lagi gencar-gencarnya di Kongres itu ngeluarin berbagai act yang terkait cryptocurrency. Misalnya Genius Act tentang stablecoin kemarin, itu baru disahin juga. Nanti akan ada follow up tentang Clarity Act juga, itu blockchain secara lebih keseluruhan. Terus negara lain misal kayak Turki, Bhutan, Argentina itu juga mulai nyusul nih untuk melihat Bitcoin atau cryptocurrency sebagai cadangannya atau reserve-nya atau ya terkait dengan finansial mereka lah.
Tapi kalau kita ngelihat di Indonesia sendiri, sebenarnya menurut saya kita punya potensi yang sangat besar ya. Kalau kita lihat data di kuartal 3 tahun ini, kemarin datanya dirilis, kalau saya tidak salah, perdagangan cryptocurrency di Indonesia untuk spot itu naik 16% dari kuartal kemarin. Untuk derivatif atau futuresnya itu naik 118%. Gila, 118%? Gitu. 118% gitu ya. Ini positif, tapi saya juga curiga di satu sisi apa orang-orang lebih suka spekulasi gitu kan ya di futures. Soalnya derivatifnya naik lebih pesat gitu daripada spotnya gitu. Tapi saya mendukung daripada masyarakat kita yang notabene hampir 300 juta ini lebih senang judol, ya kan? Iya. Itu jauh, itu hitam dan putih itu. Iya kan? Benar-benar. Ya derivatif mirip-mirip, tapi kan ada analisanya, gitu kan? Ya memang mungkin negara kita mayoritas ini masyarakat suka dengan spekulasi. Betul. Mentalnya masih berspekulasi, mungkin sebagian yang terjun ya di dunia cryptocurrency. Saya nggak bilang semua ya. Cacing-cacing, naga-naga. Ya. Itu salah satu prinsipnya gitu kan. Oke. Iya. Terus kemudian dari data ini kita ngelihat sebenarnya ada peningkatan yang sangat pesat gitu. Dan ini terus meningkat dari data-data tahun kemarinnya lagi gitu. Dan saya rasa kita nggak bakal berhenti di sini gitu. Kemarin juga baru terjadi kan perpindahan pengawasan dari Bapepti ke OJK. Kan tujuannya juga pengen membuat regulasi di Indonesia jadi lebih strict gitu kan, dengan perkembangannya yang sangat pesat. Dan kalau saya tidak salah, kita juga salah satu yang leading di Asia, terutama Asia Tenggara untuk perkembangan cryptocurrency gitu ya. Ya walaupun di satu sisi kita belum melihat katalis yang begitu positif sekali ya. Misalnya kayak di Amerika, mereka kan sudah ngeluarin seperti tadi regulasi terkait stablecoin atau segala macam yang inovasi sudah luar biasa. Mungkin Indonesia akan menyusul ya beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan sih Mas. Saya sepakat. Dan satu lagi hal Dava yang membuat saya ini positif. Kenapa kok dunia cryptocurrency dan blockchain ini di Indonesia ini ke depannya ini positif ya, positif sentimen gitu kan. Nah kenapa? Karena awalnya yang dari Bapepti itu kan diakui hanya sebagai aset komoditi. Begitu beralih ke OJK, dia menjadi aset keuangan digital. Betul. Nah artinya apa di sini? Awalnya saya pernah baca tuh, OJK menghimbau masyarakat Indonesia agar waspada terhadap cryptocurrency, Bitcoin, dan itu pernah itu. Beritanya tuh 5 atau 6 tahun yang lalu lah. Betul. Tapi seukuran pemerintah pun mereka akhirnya aware gitu kan. Mereka melihat negara El Salvador, Trump, US, bahkan mereka sudah menjadikan Bitcoin sebagai cadangannya. Nah pertanyaannya, kapan Indonesia? Iya kan? Gitu pertanyaannya kan? Sebenarnya saya tidak bisa menjawab kapannya gitu kan ya Mas ya. Ya tapi kita bisa berekspektasi dalam 5-10 tahun ke depan pasti bakal banyak negara di luar negara-negara tadi, Amerika, terus juga Argentina, El Salvador dan lain-lain, bakal banyak negara yang bakal mengadopsi Bitcoin secara masif. Saya punya kepercayaan itu. Karena kita bakal ngelihat utility-nya bakal jauh lebih besar karena Bitcoin kan bergerak dengan network effect gitu kan, semakin banyak yang menggunakan maka scarcity-nya semakin besar juga, semakin diinginkan dan ya kita bisa berekspektasi beberapa tahun ke depan harganya juga akan meningkat dan itu juga akan berbanding lurus menurut saya dengan adopsinya nanti sih Mas. Dan ya harapannya kembali lagi ya, karena kita cuma bisa berharap di sini, bukan bagian dari pemerintah. Kita bisa ikut menyusul dari salah satu negara itu sih. Iya, mudah-mudahan. Amin. Oke, Dav, untuk aset kripto yang kamu hold nih saat ini, boleh sedikit kepo dong? Boleh. Kita apa ini yang kamu yakini, apa aja aset kripto apa aja? Yang pasti, nah saya suka ngebedain nih Mas, antara Bitcoin dan cryptocurrency itu saya suka memisahkan. Bitcoin bukan bagian dari cryptocurrency, karena ya Bitcoin itu sama lah seperti gold, ya kan, dia punya utility dan scarcity yang beda level, different level dengan cryptocurrency. Kalau cryptocurrency kayak altcoin, saya ngelihatnya seperti saham aja gitu. Nah kalau Bitcoin tentu saya punya portofolio yang paling besar di situ alokasinya. Sekitar 70% ada di Bitcoin. 70% Bitcoin? 70% ada di Bitcoin. Nah 30% ini sebagian ada yang saya pecah sedikit aja tapi ke saham Indonesia sama saham US. Nah sisanya sekitar 15% ini ada beberapa saya sebar ke altcoin. Altcoin. Iya. Oh, jadi seorang Dava juga invest ke altcoin ya, tapi invest nggak banyak altcoin, ya. Nggak banyak. Not financial advice ya. Not financial advice ya teman-teman ya. Itu harus ditanamkan ya, karena Dior ya. Dior juga harus riset sendiri, karena kita punya kebiasaan juga kan, Mas. Herding behavior, orang bilang A, tanpa riset biasanya itu langsung dibeli gitu. Terus rugi biasanya nyalahin gitu. Nah, kalau untung diam-diam. Kalau untung profit diam-diam. Begitu rungkat portofolio minus
koar-koar, iya. ya kan? Jadi harus hati-hati sekali sih. Jadi harus hati-hati sekali. Oke, menarik nih. Dav, ini ada satu pertanyaan yang kira-kira bisa memberikan semangat untuk teman-teman atau adik-adik tingkat Fakultas Hukum yang nanti akan berprofesi sebagai lawyer khususnya di dunia blockchain. Nah, kira-kira untuk adik-adik nih, pesan-pesan atau untuk teman-teman, kira-kira untuk menjadi seorang expertise atau lawyer atau ya penggelut di dunia blockchain, apa yang harus dipahami dan apa yang harus dikuasai, concernnya seperti apa sih? Oke, Mas. Nah, kalau saya suka membilang dari adik-adik kelas itu mereka harus punya niche terlebih dahulu. Nah, niche itu maksudnya disiplin ilmu hukum mereka, bukan hanya spesifik misalnya hukum ekonomi, hukum teknologi, tapi juga harus tahu turunannya. Misalnya kayak saya memilih di cryptocurrency gitu. Nah, untuk mereka sampai ke sana harus memisahkan dulu nih antara apa yang mereka suka dengan apa yang sebenarnya benar-benar baik gitu secara industri. Bukan industri yang sunset tapi yang sunrise gitu kan. Nah, mereka harus pilih gitu kan ya. Misalnya kalau mereka sudah memilih spesifik di legal tech dan dalamnya adalah cryptocurrency, menurut saya akan lebih baik kalau itu memang panggilan hati mereka. Itu pertama. Ya. Tapi kalaupun memang mereka secara hati tidak terpanggil, tapi tertarik secara konsep industrinya dan memang ngerasa oke, ini bakal sangat-sangat bagus nih di futures gitu kan ya. Itu nggak masalah juga sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang memang harus dipahami secara mendasar. Nah, legal tech itu sendiri kan udah ribet ya Mas awalnya. Basicnya itu banyak gitu. Kayak kita harus nelusurin semua regulasi yang terkait. Misalnya yang paling basic ya Undang-Undang ITE, turunannya misal PPPSTE dan lain-lain gitu kan ya. Nah, ini masuk ke dunia cryptocurrency sebenarnya kalau secara regulasi ya kita masih sangat berkembang gitu. Masih banyak regulasi yang bakal dikeluarin ke depannya, misalnya sama OJK dan lain-lain. Tapi pemahaman teknis itu menurut saya juga bekal utama. Ya. Misalnya kalau mereka memang pengen fokus di dunia cryptocurrency, harus paham dulu cryptocurrency itu apa, sebasic itu. Kayak blockchain itu apa, how it works gitu. Karena menurut saya blockchain itu salah satu konsep yang cukup sulit untuk dipelajarin. Terutama kalau memang tidak praktik langsung. Gitu. Ya, karena menurut saya legal tech itu it's all about practice. Kalau kita bisa praktik, itu akan jauh lebih mudah gitu. Itu konsep yang menurut saya berlaku di dunia tech gitu, Mas. Gitu. Jadi bakal lebih mudah buat yang punya misalnya pemahaman basic secara coding, punya basic pemahaman teknis, itu bakal ngebantu mereka banget gitu. Kalau udah bisa paham di sana. Nah, setelah paham teknis, baru atasnya dilapisi sama pemahaman regulasi. Karena saya pernah ketemu salah satu lawyer senior, beliau bilang kalau kamu pengen jago di satu bidang hukum, itu pemahaman teknisnya adalah 80%. 20% cukup kamu untuk paham regulasi aja. Karena regulasi itu cukup hanya dibaca. Hurufnya nggak akan kemana-mana. Kita bukan pemberantasan buta huruf. Iya kan? Tapi kita harus paham teknisnya lebih penting gitu. Benar. Gitu. Mungkin Mas Albert juga sudah merasakan secara praktis gitu ya. Yang udah praktik langsung. Itu sih Mas, kalau dari saya gambarannya, mereka harus paham teknis dulu. Secara garis besar, mereka harus punya rasa suka itu lebih bagus. Dan ya terakhir, mereka harus paham regulasinya itu on the top of the cake sih menurut saya. Nah, gitu. Jadi saya menggarisbawahi ya tadi statement dari Dava. Pilihlah industri yang sunrise jangan yang sunset ya. Jadi untuk beberapa tahun ke depan ini kan memang lagi gencar-gencarnya kan bidang teknologi ini kan. Pembuatan AI yang masif gitu kan. Buktinya ada ChatGPT gitu kan, DeepSeek, bahkan ada Sora ya kan. Segala macam AI itu udah rilis. Bayangkan kalau 5-10 tahun ke depan, kira-kira pergerakan dunia ini udah seperti apa. Nah, kita yang jurusan hukum, kalau tidak aware untuk hal-hal teknologi seperti itu, kita akan tertinggal. Pasti. Kita akan terdiskualifikasi, gitu kan, secara natural begitu. Jadi, pentingnya juga untuk adik-adik ya, khususnya teman-teman mahasiswa yang belum lulus ataupun yang baru lulus, itu juga untuk aware di dunia teknologi gitu. Penting sekali ya kan. Jadi bagaimana kita bisa memadukan atau kita mengkolaborasikan antara hukum ini dengan dunia teknologi, khususnya di bidang AI dan blockchain. Itu tadi ya. Oke, Dav. Terus kemudian CoinLabs ini kan akan mengadakan event di bulan November. Dan kebetulan kita kolaborasi bareng nih antara Ansugi dan
CoinLabs. Ya, mungkin bisa sedikit diceritakan tentang materi apa saja sih untuk yang akan disampaikan oleh pemateri di depan, sehingga masyarakat atau orang-orang yang tertarik seperti kita di dunia cryptocurrency ataupun yang belum mengenal sama sekali itu bisa teredukasi. Oke, ya terima kasih Mas Albert. Buat teman-teman yang nonton, kalau memang kalian punya ketertarikan di dunia legal maupun cryptocurrency, kita bakal ngebuat acara di 1 November nanti seperti yang dibilang Mas Albert tadi. Itu kolaborasi antara CoinLabs dan Ansugi. Di dalamnya juga kita bakal mengundang berbagai speaker, salah satunya Pak Michael ya, dari Ansugi ya Mas ya. Betul. Dan juga misalnya ada Pak Oscar, founder Indodax, ada juga beberapa CBO dari exchange, dan ada juga kita undang trader ya. Jadi kalau teman-teman memang pengen mendalami, ataupun yang nggak mendalami mungkin ya datang aja nggak apa-apa, karena eventnya gratis teman-teman. Silahkan feel free untuk datang secara offline di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 1 November, atau yang tidak bisa hadir secara online, tidak bisa hadir secara offline, juga bisa hadir secara online. Oke. Gitu sih Mas. Nanti daftarnya gimana? Daftarnya mungkin nanti bisa kita cantumkan link di deskripsi ya Mas ya. Bisa. Karena ada formulir pendaftarannya, atau teman-teman bisa juga cek ke IG-nya CoinLabs ataupun Ansugi, kita ada collaboration post waktu itu, bisa langsung daftar di link bit.ly yang dicantumkan gitu. So teman-teman, jangan lupa event kita nanti tanggal 1 November di Universitas Indonesia. Dan untuk link pendaftarannya akan kami cantumkan nanti di deskripsi video ini. Dan segera ikutin eventnya. Begitu, Dav. Dav, sebelum kita akhiri acara, ini ada satu souvenir ya, cenderamata dari Ansugi. Silahkan diterima. Terima kasih Mas Albert dan Ansugi juga. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih sudah diundang juga. Ya, teman-teman ya. Baik, Sobat Ansugi Citizen, demikian acara podcast Ngobrol Santai di Edusiar episode kali ini. Terima kasih Dava atas kehadirannya. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Stay tune.